Kami rasa konten kali ini dari My Club ID adalah konten yang kalian tunggu-tunggu karena beberapa member yang subscribe di channel kami ini meminta untuk mereview power supply yang pernah dibahas sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu yang dihebohkan, sempat viral, power supply kembang api yang banyak dibahas oleh para YouTuber terkemuka di dunia dan menjadi polemik berkepanjangan saat itu, sampai akhirnya Gigabyte mengeluarkan statement resmi tentang masalah yang dihadapi oleh power supply ini. Sekali lagi kami ingin menekankan bahwa tidak semua power supply Gigabyte memiliki problem seperti yang ada di video yang ditunjukkan oleh Gamers Nexus ataupun beberapa media lain. Ada partikular atau model tertentu yang mengalami ini, yaitu model Gigabyte GP-P750GM dan GP-P850GM. Untuk model lainnya, sesuai juga apa dengan yang dikatakan mereka tidak menemukan masalah, hanya pada 2 model ini. Kemudian kami juga ingin memberitahukan hasil investigasi kami secara internal, karena kami kebetulan menjual power supply ini sebagai distributor di Indonesia. Kami melakukan trackback terhadap produk-produk power supply Gigabyte 2 model ini, yang sayangnya kami hanya memasukkan 1 model saja. Jadi yang GP-P850GM tidak pernah dipasarkan di Indonesia. Hanya 1 model, yaitu yang ada di depan saya saat ini, yaitu GP-P750GM saja. Kami melakukan trackback tentang bagaimana power supply ini, jumlah RMA-nya, dan apakah kejadian yang sama yang ditampilkan pada konten-konten YouTuber seperti Gamers Nexus itu terjadi atau tidak. Dan hasilnya kami tidak menemukan ada simptom yang sama, yaitu meletusnya power supply ini ketika digunakan atau ketika di load. Ini juga yang menjadi bahan menarik buat kami, dan setelah Gigabyte merilis press release resminya, ternyata ada serial number tertentu, ada range serial number tertentu dari kedua model ini yang diakui memang ada masalah di factory, terutama masalah OPP, yaitu over power protection yang terlalu tinggi di setnya. Itu hal yang pertama. Lalu hal kedua, ketika OPP trigger diulangi kembali, di situ baru terjadi masalah di mana ada meletusnya beberapa komponen rectifier yang ada di dalam power supply ini. Kita akan buktikan dan kami akan tunjukkan apakah betul power supply ini adalah power supply kembang api dan bisa menyebabkan bencana bagi kalian sebagai penggunanya. Kami sengaja menghadirkan power supply ini yang masih baru, grass, kami belum membuka sama sekali kemasannya, dan serial number yang tercantum di power supply ini tidak termasuk dalam list serial number atau range serial number yang bermasalah seperti apa yang telah dinyatakan oleh Gigabyte. Kita akan buka. Power supply ini memiliki kapasitas 750 watt, fully modular, kemudian memiliki rating sertifikasi 80 plus gold. Kami sertakan link dari sertifikasi 80 plus goldnya. Ini tampil ya. Kemudian dia memiliki input voltage full range 100 sampai 240 volt dengan frekuensi 60 sampai 50 Hz, menggunakan single rail 12 volt dengan total wattnya di 732 watt 61 ampere, dan memiliki garansi selama 5 tahun dari Gigabyte. Power supply ini memiliki banyak sekali proteksi, mulai dari OVP, OPP, SCP, UVP, OCP, dan OTP. Kita akan coba memaksa power supply ini untuk meledak atau untuk mengeluarkan kesaktian kembang apinya dengan menggunakan dummy loader yang biasa kami gunakan di pengujian-pengujian di video pengujian power supply yang sebelumnya. Power supply sudah kita buka dan terlihat secara dimensi power supply ini memiliki desain yang cukup kompak untuk sebuah power supply berkapasitas 750 watt dengan sertifikasi 80 plus gold. Biasanya panjangnya ini lebih panjang 2 cm, tapi Gigabyte berhasil membuat power supply ini jauh lebih ringkas. Dan ini kita akan buka bagian dari modularity-nya, menunjukkan bahwa kami belum pernah melakukan pengujian sebelumnya pada power supply ini. Atau power supply ini bukan merupakan golden sample dari Gigabyte untuk membuktikan bahwa ini tidak ada masalah. Ini benar-benar stok penjualan yang kami pakai untuk membuktikan apakah
power supply ini mengalami kejadian yang sama seperti yang ada di video-video yang beredar dan kalian sudah lihat. Power supply Gigabyte P750GM kita sudah pasang di dummy loader. Ini kondisinya sekarang sudah hidup namun belum ada pembebanan. Di sini lampunya masih mati semua. Kondisi idle menunjukkan 9,2 watt konsumsi daya dalam kondisi belum dibebani. Kita juga pasang multitester kita untuk melihat kondisi beberapa tegangan. Di sini terbaca pada kondisi belum ada pembebanan 12 voltnya ada di 11,8, tetapi itu memang agak sedikit turun, dia harusnya angkanya ada di 12 volt. Mungkin unit yang kami pasang ini ada di 11,8, tapi masih merupakan kondisi yang normal. Itu bukan sesuatu yang masalah besar meskipun drop dari 12 volt. Nanti kita akan lihat ketika kita sudah membebankan apakah tegangannya itu juga ikutan akan turun atau malah tetap stay di situ. Dari informasi yang ada di badan power supply ini menggunakan 12 rail single 12 volt 61 ampere dan 3,3 dan 5 voltnya itu masing-masing 20 ampere sharing, dan yang lainnya sama seperti 5 VSB-nya di 3 ampere dan minus 12 voltnya di 0,25 ya, 0,3 ampere sorry. Oke, kita akan mulai pembebanan seperti biasa. Kita akan load. Ini kipasnya masih belum berputar ya. Ini bisa dilihat, ini belum berputar kipasnya. Karena memang fiturnya smart fan, dia baru berputar setelah mendapatkan beban tertentu atau temperatur yang naik dan dia akan mulai berputar kipasnya. Kita naikkan seperti pengujian kita yang biasa. Ini sekarang sudah berputar kipasnya. Ini bisa dilihat. Nih. Watt yang diambil saat ini sekitar 225 pada kondisi 12 voltnya di 10 ampere, 5 dan 3,3 masing-masing di 8 ampere. Lalu kita akan cek voltase yang masuk atau voltase listrik itu stabil ya 220, dan kami tidak perlu menggunakan voltage regulator karena power supply ini memang inputnya full range. Power factor di kondisi ini di 0,94 dan ini akan naik seiring dengan kita membebani power supply-nya. Ya, 225 watt kita akan naikin lagi 20 ampere di 12 volt dan kita akan langsung tetapkan 3,3 dan 5 volt di 10 ampere karena mereka itu combine. Kita lihat sekarang watt di 367 watt. Kita naikkan lagi 12 voltnya 30 ampere. Naik lagi 40 ampere, 50 ampere, 60 ampere. Ini adalah kondisi load 60 ampere dan kita tambahkan 1 ampere lagi untuk memenuhi spesifikasi dari si power supply Gigabyte P750GM ini. Ini adalah kondisi full load dengan 61 ampere di 12 volt, 10 ampere di 5 volt dan 3,3 volt. Total konsumsi daya itu sekitar 880 watt, dan kalau kita cek power factor koreksinya ada di angka 0,97 sampai 0,98. Kita akan coba biarkan kondisi ini beberapa saat dan kita lihat apakah kejadian seperti yang dialami beberapa YouTuber itu terjadi di sini atau tidak. Tegangan tidak berubah 11,84, 11,86 dalam kondisi ini, dan kalau kita lihat multitester yang kita pakai menunjukkan angka 11,92, hampir mendekati ya untuk 12 volt. Kalau kita cek 5 voltnya ada di 5,125, mesin menunjukkan 5,08. Jadi bisa dikatakan hampir sama ya, selisihnya sedikit, tidak signifikan. Sekali lagi 12 voltnya di 11,91. Kita biarkan beberapa saat, lalu kita kembali tambahkan beban. Tadi 61 ampere, kita langsung 64 ampere. Ini sudah angkanya 922 watt. Kita
Kita lihat tegangan tidak berubah, masih di angka 11,8 sekian di mesin dan 11,9 sekian di multitester yang kami gunakan. Ini 64 ampere ya. Kita tambahkan lagi 66 ampere. Ini sudah mencapai 950 watt. Ini sudah melebihi kapasitas atau kemampuan si power supply sendiri. Kita tambahkan lagi, ini tadi 66 ampere ya. Kita jadikan 68 ampere. 977 watt. Kita genapkan aja menjadi 70 ampere ya. Ya, dia langsung cut off. Artinya OPP-nya sudah berfungsi. Di sini, di kondisi ini OPP sudah berfungsi. Ini dihiraukan saja karena dia tidak menerima ada arus masuk, kita lepas. Lalu saya akan load 50% dari totalnya. Ini kita matikan dulu. Jadi kalau 50% dari 61 sekitar 30 ampere di 12 volt. Ini 30 ampere. Ya, yang lain sama dan kita akan langsung hidupkan dalam kondisi seperti ini. Ya. Power supply berjalan dengan normal. Tidak ada kembang apinya. Dan kita coba bebankan lagi. 40 ampere, 50 ampere, 60 ampere. Kita coba 68 ampere, dia juga cut off. Dia cut off untuk kedua kalinya ketika dia melewati power yang seharusnya dia bisa handle. Sekarang kita load di 40 ampere, artinya sekitar 60% dari loadnya, lalu kita akan langsung hidupkan dalam posisi seperti ini. Ini juga masih berfungsi dengan baik. Jadi harapan teman-teman dan harapan saya melihat power supply ini meledak dan mengeluarkan api belum terwujud. Kita coba lagi, kita naikkan lagi apakah percobaan ketiga OPP-nya masih berjalan atau tidak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60 ampere, 860-an watt. Kemudian kita naikkan jadi 64, 66. Sepertinya ini adalah batas dari kemampuan power supply ini lewat dari yang seharusnya. Ingat tadi harusnya dia memiliki rating 61 ampere di 12 volt. Saat ini kita sedang membebani dia di angka 66 ampere. Dan konsumsi daya dari PLN pada kondisi ini ada di angka 950 watt. Kita biarkan lagi saja. Sebenarnya kami juga berharap ini meletus. Tapi sampai sekarang tidak terjadi. Kita lihat rail lagi, kita cek rail tegangan di 12 volt. Masih 11,92 berdasarkan multitester ya. Masih fine-fine saja. Apa kita mau tunggu setengah jam, mau tunggu 1 jam? Rasanya nggak mungkin ya. Tapi kita sudah coba 3 kali OPP. Kita coba lagi sekali lagi OPP-nya. Kita langsung hajar di 70 ampere. Ya, dia cut off lagi. Dia cut off lagi. Kondisi power supply nggak ada rasa hangat-hangat sedikit pun. Lalu kita, ini saya matiin dulu ya. Lalu kita load lagi, tadi 40 ampere kita load. Kita coba load di 50 ampere aja. Langsung kita hidupkan. Ini berarti 70% lebih ya. Ya, dalam kondisi kita hidupin masih berjalan dengan begitu baiknya. Ini sudah percobaan OPP keempat. Di video yang kalian lihat sebelumnya itu kalau nggak salah hanya sekali OPP, kemudian kedua kali dia gagal. Ya, ini sudah keempat kalinya kita coba, bahkan kita load dengan angka yang lebih besar lagi. Jadi langsung 50 ampere di 12 volt itu kita hidupkan dengan secara mendadak. Dan kita tidak ada melihat ada kejadian power supply ini mati, meletus, atau ada mengeluarkan percikan api. Kami rasa itu saja
pengujian untuk membuktikan Gigabyte P750GM ini apakah memiliki problem yang sama seperti yang diberitakan atau yang pernah direview oleh beberapa tech tuber terkemuka di dunia. Ya, bagaimana? Terbukti power supply Gigabyte P750GM ini tidak mengalami seperti apa yang terjadi di video yang diviralkan atau video yang sudah diuji. Saya juga melihat, menurut pendapat kami, kejadian ini terjadi pada beberapa serial number tertentu dan beredar di, bilangnya kayak mana ya, beredarnya di Amerika gitu, serial number yang bermasalah ini. Kalau kita perhatikan apa yang diuji oleh Gamers Nexus atau beberapa penguji yang lain, kita melihat bahwa problem pertama yang terjadi pada power supply ini adalah settingan over power protection-nya yang diset terlalu tinggi. Kita bisa lihat dalam video mereka itu melewati 1000-an watt, 1100 bahkan ada 1150, dan baru OPP-nya cut off. Sedangkan di power supply yang kami gunakan ini, di 950 watt, itu di atas 950 watt dia sudah melakukan cut off. Artinya, seperti apa yang dinyatakan oleh Gigabyte pada pernyataan resmi mereka, mereka menurunkan batas dari OPP di angka di bawah 1000 watt, dan itu sudah terbukti dengan power supply yang kami uji. Terbukti juga 4 kali kami melakukan overload pada powernya, OPP-nya juga berfungsi dengan baik. Bahkan pada setiap percobaan kami ingin menambahkan watt yang lebih besar beban yang lebih besar saat pertama sekali power supply ini dihidupkan, dan tidak ada kejadian seperti yang dialami atau terjadi pada video yang kalian pernah lihat dan kami juga pernah lihat bersama. Kesimpulannya adalah tidak semua power supply P750GM atau bahkan P850GM dari Gigabyte ini bermasalah. Dan ini juga hanya untuk 2 model. Yang terjadi di market, orang membuat justifikasi bahwa semua power supply Gigabyte itu bermasalah. Termasuk yang 550 watt, termasuk yang 650 watt, yang mana kedua power supply itu bukan seri dari GP P750 atau P850GM. Kenapa? Karena yang 550 watt dan 650 watt itu tidak modular. Ya, dia tidak modular dan hanya sertifikasinya bronze. Yang kita uji ini sertifikasinya 80 plus gold. Lalu juga ada yang mengatakan, ini juga bisa kejadian di power supply Aorus. Tidak. Power supply Aorus normal-normal saja, Aorus yang brand Aorus ya. Jadi Aorus itu adalah versi high-end lagi dari versi Gigabyte yang ini. Yang untuk Aorus itu mulai ada di 750 watt, 850 watt, dan juga ada yang 1200 watt yang platinum. Itu juga tidak terjadi. Khusus saja terjadi pada 2 model ini yang kebetulan memang ada masalah dengan factory. Seperti kita tahu bersama, Gigabyte itu tidak memiliki pabrik untuk membuat power supply. Mereka resource atau membuat power supply mereka ini ke OEM yang lain. Saya nggak bisa sebutkan brandnya. Dan bisa jadi pada saat tahap produksi atau quality control ada yang miss dari sekian banyak sekian banyak quantity yang ada. Dan kebetulan sekali quantity itu mayoritasnya beredar di region yang ada di Amerika sana. Mungkin kalian juga pernah lihat ada salah seorang reviewer yang juga mengetes power supply yang sama dan lokasinya ada di Amerika Selatan, tepatnya di negara Brazil. Dan dia juga tidak menemukan problem seperti yang ditemukan di Amerika. Sama seperti hasil kami tidak menemukan ada masalah dengan power supply ini, tidak ada problem dengan OPP, tidak ada ledakan, meletus, dan juga tidak ada percikan api. Dan power supply ini sampai kami uji pun masih dalam keadaan sehat walafiat. Demikian video yang kami buat ini bukan counter dari apa yang sudah terjadi dari video sebelumnya. Ini adalah pendapat kami pribadi, ini adalah testing kami pribadi, dan kami ingin tunjukkan ke teman-teman yang ada di Indonesia tidak perlu ragu untuk membeli power supply GP750GM atau nanti kalau kami nanti akan memasarkan yang GP850GM juga. Kami pastikan bahwa serial number yang bermasalah itu tidak pernah dan tidak akan masuk ke Indonesia. Demikian video dari kami.
Jika kalian suka, silakan like dan jangan lupa untuk subscribe channel kami, MyClub ID. Sampai ketemu di konten-konten kami selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua. Kamu cabut dong itunya.